Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bun. Apakah ini Mbak Ami yang tadi malam WhatsApp saya? Iya Bu, benar saya mau WhatsApp Ibu ada tujuan khusus, makanya saya datang ke sini. Nah, Ibu Ami ini datang ke sini ini dengan maksud sendiri atau disuruh teman atau disuruh keluarga atau seperti apa, Bu? Nah, di sini saya sendiri bertujuan untuk dari diri saya sendiri sesuai dengan perasaan dan niat saya untuk datang ke tempat konseling yang ada di sini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ibu tahu dari mana sih tentang rumah konseling ini? Saya mengetahui tempat konseling ini dari kerabat saya. Setelah dia mengetahui gitu, dia juga dulunya mempunyai masalah gitu. Dia juga menyarankan kepada saya untuk berkonseling di tempat ini. Saya sudah lupa ya Bu, karena cukup banyak sekali klien-klien saya. Nah, sekarang saya ingin tahu gitu, kan saya hanya tahu nama Mbak Ami saja dari WhatsApp karena Mbak Ami sebelumnya sudah memperkenalkan diri di WhatsApp. Dan mungkin Mbak Ami juga hanya tahu nama saya. Silakan kalau begitu Mbak Ami perkenalkan diri Mbak Ami terlebih dahulu. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Amiatul Taskia, bisa dipanggil Ami. Saya dari lingkungan Cikuasa, Kelurahan Bandung. Nah, saya sendiri berkuliah di Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, kalau begitu, kalau boleh tahu semester berapa Mbak? Saya sekarang ini baru masuk perkuliahan, yaitu baru semester 1. Nah, kalau begitu saya sudah mengenal Mbak Ami ya. Dan Mbak Ami juga tentunya harus mengenal saya agar kita lebih dekat gitu. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ita Yuliawati. Saya lulusan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa dan lulus baru 3 tahun yang lalu. Dan saya buka rumah konseling ini dari 2 tahun yang lalu gitu. Saya langsung membuka gitu ya, sebagai pekerjaan saya, profesi saya. Nah, alamat rumah saya di Sumuranja, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Nah, umur saya sudah 24 tahun. Lumayan sangat sudah tua ya Mbak. Kalau begitu, apakah Mbak sebelumnya sudah melakukan konseling gitu? Sudah pernah atau datang ke rumah konseling atau baru pertama kalinya? Baik Bu, di sini saya baru pertama kali melakukan sebuah konseling di tempat ini. Berarti Mbak belum tahu ya apa itu konseling individual gitu ataupun tujuannya? Belum Bu, saya belum mengetahui apa yang tadi dibicarakan oleh Ibu sendiri. Ya baik. Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan ya sedikitnya tentang konseling. Dan kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan konseling individual, di mana kegiatan itu sendiri yaitu dilakukan oleh seseorang yang profesional dan dilakukan oleh konselor dan konseli, di mana Mbak Ami ini sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Adapun kegiatannya adalah membantu mengentaskan masalah-masalah klien, mengoptimalkan kehidupan gitu. Nah, membantu klien lah dalam mengentaskan masalahnya gitu, memberikan solusi. Adapun asas-asasnya, saya merasa bahwa klien yang pertama kali datang ke rumah konseling pasti akan merasakan keraguan. Yang dipikirkan itu pasti masalah saya akan disimpan tidak gitu, akan benar-benar rahasia tidak gitu. Nah, karena konselor sendiri memegang beberapa asas, jadi Mbak tidak usah khawatir
takutnya nanti masalah saya jadi tersebar luas gitu kan. Saya akan menjelaskan beberapa asas tersebut. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan sendiri itu artinya masalah Mbak Ami, apapun yang Mbak Ami ceritakan kepada saya, entah suatu prestasi ataupun apa, itu akan selalu saya jaga, dan yang tahu itu hanya saya, Mbak Ami, dan Allah saja yang tahu. Nah, selanjutnya asas keterbukaan, di mana Mbak Ami itu harus terbuka menceritakan masalahnya kepada saya. Saya paham klien yang pertama kali datang itu pasti berpikirnya, aduh ragu amat sih gitu kan, menceritakan semuanya kepada seseorang yang baru saya kenal lah istilahnya gitu. Tidak usah ragu Mbak, karena saya akan menjaganya seperti tadi asas kerahasiaan, dan Mbak Ami juga harus terbuka. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Ami harus bercerita sukarela gitu dengan ikhlas kepada saya, dan saya sangat sukarela mendengarkan cerita Mbak Ami, membantu mengentaskan Mbak Ami gitu kan. Nah, selanjutnya itu keputusan berada di tangan klien, di mana setelah selesai konseling, Mbak Ami sendiri bisa mengentaskan masalah Mbak Ami sendiri. Mbak Ami bisa berpikir untuk kedepannya seperti apa, seperti itu. Bagaimana Mbak Ami? Apakah ada yang ditanyakan? Syukurlah kalau begitu Bu, alhamdulillah bisa dipahami setelah apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu sendiri. Sepertinya baru awal sudah agak panas ya, kita ragu gitu untuk terbuka lah. Kalau begitu saya ambilkan minum terlebih dahulu. Iya Bu, terima kasih. Silakan diminum Mbak Ami. Iya Bu, terima kasih. Maaf sudah merepotkan. Sangat tidak merepotkan Mbak Ami, karena Mbak Ami sudah datang ke sini. Saya sangat senang, dan saya harus menjamu Mbak Ami agar Mbak Ami nyaman di tempat saya. Bagaimana untuk ruangannya? Apakah Mbak Ami merasa nyaman? Baiklah Bu, saya di sini merasa sedikit nyaman setelah sebelumnya tidak merasa nyaman gitu, sering sedih apapun itu. Semoga kedepannya nanti Mbak Ami akan lebih baik lagi ya. Kalau boleh saya tahu, Mbak Ami bertujuan untuk apa gitu datang ke sini? Saya sendiri di sini bertujuan untuk mencari solusi dan mencari keputusan yang tepat bagi saya sendiri untuk menyelesaikan masalah pribadi saya, dan untuk kedepannya bagaimana Bu. Cukup berat ya Mbak Ami, karena setiap manusia kan pasti punya masalah pribadinya masing-masing, dan terkadang diri kita itu nggak tahu gitu mau bercerita kepada siapa gitu kan, yang kita percaya itu siapa gitu. Kalau boleh tahu Mbak Ami, apakah nantinya akan percaya gitu kepada saya dengan Mbak Ami menceritakan semuanya kepada saya? Baik Bu, insya Allah saya akan mulai percaya kepada Ibu bahwa Ibu telah tadi menyebutkan atau menceritakan tentang konseling itu sendiri serta asas-asasnya gitu. Semoga dengan tujuan saya di sini bisa tercapai. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang ingin Mbak Ami ceritakan kepada saya? Nah, saya sendiri akan menceritakan permasalahan saya tentang saya tuh semester ini nilai IP saya tuh turun Bu. Nah, di sisi lain juga saya berteman pergaulannya agak sedikit tidak baik, makanya nilai IP saya turun. Saya sangat mengerti apa yang Mbak Ami rasakan. Pasti Mbak Ami merasa tidak enak kepada teman-teman Mbak Ami, tapi di lain sisi Mbak Ami tidak ingin mengecewakan mereka karena pertemanan Mbak Ami sudah cukup lama ya, dan Mbak Ami tidak ingin mengecewakan orang tua Mbak Ami. Pasti Mbak Ami juga tidak ingin mengecewakan diri Mbak Ami sendiri. Mbak Ami ingin mencapai
tujuan yang lebih baik deh untuk kedepannya gitu. Nah, apa sih yang cara yang Mbak Ami lakukan untuk membagi waktu untuk mereka, untuk yang tadi saya sebutkan, untuk teman, dengan Mbak Ami sendiri gitu, untuk keluarga. Dari diri saya sendiri sejujurnya belum bisa membagi waktu antara teman, keluarga, orang tua, serta kegiatan lainnya, karena sebelumnya saya mempunyai kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus yang biasanya terkadang bentrok gitu. Terkadang saya juga di sisi lain tidak mengikuti perkuliahan. Itu sih. Kalau boleh tahu, apa saja organisasi yang Mbak Ami lakukan di luar kegiatan sekolah, maksudnya kuliah gitu? Biasanya saya mengikuti kegiatan yang bersifat yang menuju kebaikan gitu, kayak misalkan yayasan, santunan atau yang lainnya. Oh, seperti itu. Itu juga cukup baik ya Mbak. Itu bisa menjadi acuan untuk Mbak Ami lebih baik ke depannya. Lalu apa sih yang Mbak Ami rasakan jika Mbak Ami tidak bisa membagi waktu di antara kegiatan-kegiatan yang Mbak Ami sebutkan di saat bentrok? Di sisi lain saya merasa sedih gitu, dan saya juga bertanya-tanya pada diri saya kenapa saya belum bisa membagi waktu sampai sekarang ini. Lalu jika Mbak Ami merasa sedih, apa yang Mbak Ami lakukan gitu? Biasanya saya menyendiri untuk diri saya sendiri agar lebih tenang, rileks, serta tidak berpikiran kepada masalah yang saya hadapi. Tetapi hal ini bisa muncul kembali di keesokan harinya atau yang akan datang. Bila mana Mbak Ami merasa sedih, ada nggak sih kegiatan gitu yang membuat Mbak Ami bisa lebih tenang dan Mbak Ami bisa berpikir untuk kedepannya seperti apa? Biasanya sih kegiatan yang dilakukan itu seperti bermanfaat ya bagi diri saya sendiri gitu, orang lain maupun di lingkungan sekitarnya gitu. Boleh saya tahu kegiatannya seperti apa Mbak gitu? Biasanya sih saya sendiri melakukan kegiatan itu dengan cara santunan gitu. Di situ saya bisa berpikir, bisa merasakan gitu kehidupan mereka, serta mendapatkan pelajaran yang belum saya dapatkan selama ini. Bila mana sedang santunan, pelajaran apa sih yang Mbak Ami dapat? Pelajaran yang saya dapat sih, walaupun saya bukan orang kaya gitu, orang mampu gitu, saya bisa membagi sisa rezeki saya kepada orang yang berkekurangan atau yang kurang mampu gitu, bisa membantu sesama manusia gitu, serta terhadap lingkungannya. Lalu jika ada kegiatan santunan di luar, apakah Mbak Ami mengajak teman-teman Mbak Ami untuk bergabung gitu, melakukan kegiatan santunan juga? Sebenarnya dari saya sendiri sih sering gitu mengajak teman-teman saya, tetapi mereka menolak karena ya begitu, tidak ada kecocokan bagi mereka. Nah, terkadang saya sendiri ikut gitu, maksudnya ikut ke pergaulan mereka gitu, sehingga ya nilai saya bisa turun gitu. Lalu apakah dengan demikian Mbak Ami untuk saat ini Mbak Ami sudah berusaha untuk mendapatkan IP yang naik kembali? Saya sendiri sih ingin berusaha sepenuh hati gitu, semangat gitu untuk merubah nilai IP dan merubah kehidupan yang akan datang, sehingga saya itu bisa bermanfaat gitu buat kedepannya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu. Mbak Ami semoga bisa mendapatkan nilai yang naik kembali. Lalu bagaimana pendapat orang tua Mbak Ami
setelah mengetahui bahwa Mbak Ami itu sering nongkrong tanpa tujuan yang jelas. Nah, orang tua saya sih membolehkan saya gitu nongkrong, dan saya juga sebelumnya izin terlebih dahulu gitu, mau nongkrong sama siapa gitu, sehingga orang tua tuh tidak khawatir gitu akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila saya sendiri berteman sama yang tidak baik. Lalu yang saya tangkap di awal orang tua Mbak Ami kecewa. Apakah orang tua Mbak Ami kecewa tentang IP yang menurun, atau Mbak Ami bergaul dengan teman Mbak Ami yang maaf kurang baik itu? Nah, orang tua saya tuh sebenarnya mah kecewa gitu ya terhadap keduanya, tetapi ya gimana gitu. Sedangkan di sisi lain juga saya mengerjakan tugas-tugas tuh di luar gitu. Nah, setelah itu kalau selesai mengerjakan tugas tuh saya tidak langsung pulang, saya nongkrong dulu gitu, sehingga ya bisa dikatakan yang saya ceritakan tadi. Jadi menurut Mbak Ami, setelah Mbak Ami mengerjakan tugas, Mbak Ami itu butuh refreshing, dan akhirnya Mbak Ami terkadang ikut dengan teman-teman Mbak Ami untuk nongkrong. Ya, bisa dikatakan kayak gitu, sehingga saya sendiri kadang lupa gitu bahwa sekarang waktunya pulang. Terkadang saya juga sendiri gitu pulang terlalu malam gitu, atau beda dikatakan telat pulang ke rumah gitu. Apa Mbak Ami dimarahi orang tua bila mana Mbak Ami pulang terlalu larut gitu dan lupa gitu waktu pulang? Nah, biasanya kalau misalkan yang pertama ya dinasehatin dulu gitu sama kedua orang tua. Nah, kalau misalkan saya itu kan keduanya orang tua saya kecewa gitu akan hal ini gitu. Orang tua saya sih membolehkan gitu saya nongkrong gitu, asalkan sebelumnya saya izin terlebih dahulu kepada orang tua saya agar tidak khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, serta gitu tahu gitu batasan atau bermain dengan siapa anak saya gitu. Apakah Mbak Ami tidak ingin gitu mendapatkan teman baru yang lebih baik lagi dan Mbak Ami lebih menjauh dari mereka gitu? Sebenarnya saya sendiri sih berkeinginan untuk mempunyai teman baru, tetapi ya di sisi lain juga saya tidak enak gitu dengan teman saya gitu atau sahabat saya ini. Mbak Ami merasa kalau mereka ini penting di dalam hidup Mbak Ami? Diri saya sendiri sih bergaul sama mereka tuh tidak penting ya, tidak begitu penting, karena mereka tuh lebih banyaknya di sisi negatifnya, sehingga ya saya juga akan terbawa kepada pergaulan mereka. Tetapi apakah Mbak Ami membenci mereka? Saya tidak membencinya kepada mereka, karena saya sadar diri bahwa ini adalah kelakuan saya gitu. Kenapa saya itu harus ikut bergabung dengan kelakuan mereka? Mbak Ami menyadari apa yang Mbak Ami lakukan itu salah? Saya menyadari bahwa perlakuan selama saya perbuat ini begitu salah gitu, karena dalam hal tidak berguna buat diri saya sendiri gitu terutamanya. Permasalahannya cukup sulit ya Mbak Ami, karena terhubung dengan teman, keluarga, serta pendidikan kita gitu membuat nilai IP kita menurun. Nah, silakan Mbak Ami diminum terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran Mbak Ami. Baik Bu, terima kasih. Saya minum ya Bu. Iya Mbak.
Terima kasih Bu atas suguhannya. Iya, semoga dengan minum Mbak Ami akan lebih tenang. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Ami sudah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan agar IP Mbak Ami itu naik kembali gitu? Saya sih melakukan usahanya gitu dengan semaksimal mungkin, terus mempelajari hasil yang belum dipelajari, terus membuat hal yang baru, membuat kreativitas baru, agar saya tetap berjuang untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan ke depannya, sehingga saya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Di dalam usaha-usaha Mbak Ami tentu saja pastinya ada rintangan-rintangan yang membuat Mbak Ami terkadang sedang belajar menjadi malas gitu. Apa saja sih gitu rintangan-rintangan yang Mbak Ami sudah lewati? Jadi gini Bu, rintangan selama ini yang saya hadapi itu emosi saya tidak stabil, mengatur waktu susah, serta adanya konflik batin. Lalu dengan seperti itu apa sih agar kita rintangan yang Mbak Ami itu lakukan? Jadi selama ini rintangan yang saya hadapi itu adalah sulitnya membagi waktu, emosi saya tidak stabil, serta adanya konflik batin gitu pada diri saya sendiri. Lalu jika itu rintangan yang Mbak Ami hadapi, apa sih ya agar yang Mbak Ami lakukan gitu agar rintangan-rintangan itu tidak mengkecoh apa yang Mbak Ami inginkan nantinya? Nah, di sini biasanya saya menggunakan metode belajar yang cocok gitu pada diri saya sendiri. Saya senyaman mungkin, serileks mungkin, terus memotivasi diri sendiri, serta adanya target belajar yang harus dicapai selama saya bertahap untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Kan memotivasi diri itu banyak sekali ya Mbak ragamnya. Ada yang kita melihat video ataupun kita membuat tulisan ataupun apa gitu. Lalu apa yang Mbak Ami lakukan untuk memotivasi diri sendiri? Biasanya saya memotivasi diri saya sendiri menonton gitu hal yang bermanfaat gitu, misalkan film gitu yang ditonton untuk baik pada diri saya sendiri gitu, serta dicontohkan atau diterapkan dalam kehidupan saya gitu. Kalau boleh tahu, apakah teman-teman Mbak Ami itu sekelas dengan Mbak Ami? Teman-teman saya iya sekelas dengan saya, dan saya juga kemana-mana sama dia gitu Bu, kok sering kemana gitu main atau kerja kelompok bareng. Untuk tugas-tugas Mbak Ami melakukannya dengan mereka, mengerjakannya bersama mereka. Biasanya kalau tugas kelompok apabila dosennya diserahkan kepada mahasiswa, biasanya kita memilih dengan teman akrabnya gitu, sehingga di situ saya sendiri gitu mengerjakan. Saya dengan teman akrab saya itu satu kelas, sehingga apabila dosen menyerahkan kepada mahasiswanya, ya kita biasa gitu satu kelompok gitu. Baik Bu, saya akan menceritakan yang tadi disampaikan bahwa saya juga satu kelas dengan teman saya sendiri, sehingga apabila dikasih tugas sama dosen dan diserahkan kepada mahasiswanya, lalu teman saya itu harus berkelompok dengan saya gitu, wajib gitu. Nah setelah itu kita kerja kelompok bareng. Nah di situ tuh mereka tidak bekerja keras gitu, tetapi yang hanya bekerja keras hanya saya sendiri Bu. Lalu jika seperti itu, apakah Mbak Ami merasa kesal? Dalam hati saya sih merasa kesal, kenapa semua dituangkan kepada saya. Kenapa tidak mencari yang lain gitu Mbak Ami untuk kerja kelompok, sedangkan Mbak Ami sudah tahu bahwa teman-teman Mbak Ami seperti itu? Nah sebenarnya saya juga mau merasakan dengan
teman yang lainnya gitu. Tapi ke teman-teman saya itu bisa dikatakan wajib gitu sama saya kalau apabila kerja kelompok itu. Jadi Mbak Ami sebenarnya merasa kesal. Sangat kesal sekali gitu dalam permasalahan hal ini. Mengapa mindset dia tuh tidak berubah? Apa jika mereka berubah Mbak Ami merasa senang? Saya sangat senang sekali ya kalau apabila teman saya sendiri itu bisa berubah menjadi lebih baik gitu, bisa mengingatkan satu sama lain. Lalu apa sih gitu yang Mbak Ami lakukan jika teman Mbak Ami seperti itu? Apa Mbak Ami sudah mencoba menasehati mereka? Sebenarnya dari diri saya sih sudah sering ya menasehati teman saya sendiri gitu, tetapi mereka tuh acuh gitu dalam hal yang saya sampaikan gitu. Lalu apa yang Mbak Ami rasakan? Sedikit sakit hati ya sebenarnya. Saya tuh hanya mengingatkan gitu, tetapi dia tidak mau gitu ya. Kembali lagi kepada diri dia sendiri gitu. Mbak Ami merasa sakit hati jika mereka seperti itu. Apa mereka juga mementingkan Mbak Ami? Saya juga merasa sedikit sakit hati ya dalam hal pembelajarannya gitu. Kalau misalkan dia penting terhadap saya sih, katanya sih penting gitu. Karena apabila yang tadi saya sampaikan kepada ibu, kalau misalkan ada tugas ya semuanya diserahkan kepada saya sendiri. Jadi Mbak Ami merasa dipergunakan tidak oleh mereka? Sebenarnya dalam hal kata lain mah saya tuh dimanfaatkan oleh mereka, sehingga saya bisa dikatakan emosinya tidak stabil, terus konflik batin pada diri saya sendiri. Mbak Ami merasa kecewa jika mereka memanfaatkan Mbak Ami? Sebenarnya sih sangat kecewa sih gitu. Mengapa mereka tuh melakukan kepada saya gitu, sedangkan saya tidak memperlakukan kepada dia gitu, sehingga hal ini menyebabkan nilai IP saya turun. Lalu apakah nilai-nilai Mbak Ami sudah apa Mbak Ami merasakan gitu ataupun terlihat gitu bahwa nilai Mbak Ami sudah sedikit naik? Ya mereka sih bertanggapan bahwa kenapa gitu bisa bisa sedikit naik gitu. Dia akan bertanya-tanya kepada saya gitu. Sehingga saya wajib gitu menjawabnya kepada dia gitu. Jadi mereka saat mengetahui IP Mbak sekarang naik gitu, mereka mendekati Mbak Ami untuk belajar bersama dengan hal yang sama gitu. Tapi di sisi lain saya juga menasehati gitu agar dia tuh merasa lebih baik, tapi dia sulit gitu untuk berubahnya. Apa teman Mbak Ami itu sekarang sudah menjadi lebih baik atau masih seperti itu? Nah, sekarang ini masih sama gitu, tapi saya pada diri saya sendiri sih insya Allah gitu akan mengajak kepada mereka gitu hal yang patut yang dilakukannya. Lalu apa sih untuk sekarang ini, saat ini, motivasi yang sangat-sangat membuat Mbak Ami bisa semangat gitu? Pasti Mbak Ami merasa pasti bisa nih, pasti bisa. Itu apa ya? Saya biasanya memotivasi pada diri saya itu membuat target membuat target dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahwa ada insting dalam diri saya sendiri tuh saya bisa melakukannya. Hal itu bisa saya membuat lebih sedikit berubah. Jadi yang saya tangkap Mbak Ami ingin lebih baik ke depannya dan Mbak Ami lebih memikirkan hal-hal yang positif, bukan begitu? Iya, saya sendiri memikirkan hal ke depannya bagaimana, terus bisa mengajak teman serta di lingkungannya untuk berbuat yang bermanfaat lagi. Tentu saya sangat paham apa yang Mbak Ami rasakan karena di masa pandemi ini
kemungkinan, bahkan mungkin semuanya ya, seperti pekerjaan, sekolah, kuliah dilakukan di rumah. Dan itu membuat kita terasa sedikit malas karena rasanya di rumah tuh enak enak banget gitu kan. Di rumah aja nih gitu, santai ngerjainnya santai bahkan yang kuliah pun mungkin terasa ngantuk gitu karena lihat dosen dari Zoom meeting gitu membuat kita rasanya bosan sekali gitu Mbak. Kalau boleh saya tahu apa gitu yang membuat Mbak Ami IP Mbak Ami menurun dan Mbak Ami bisa terjerumus ke dalam teman-teman Mbak Ami yang maaf kurang baik. Nah, sebelumnya saya tuh mempunyai teman gitu, 4 orang, dan itu tuh selalu kemana-mana nggak jelas, pulang kuliah pergi kemana gitu, nongkrong kemana, sehingga waktunya beribadah dibilang tidak beribadah gitu. Aku juga bernasihat kepada teman-teman gitu, berargumen bahwa dia tuh malah menjawabnya soalin, terus kalau itu jarang kalau misalkan di antara mereka tuh diskusi tuh tidak ada yang benar atau tidak mau bekerja sama gitu. Nah, kalau misalkan saya sendiri sih keinginan untuk merubah konsep dia gitu, tapi kalau misalkan saya sendiri belum tentu bisa, sampai akhirnya IP saya bisa menurun. Jadi itu yang membuat IP Mbak Ami menurun karena Mbak Ami bergaul dengan teman-teman Mbak Ami yang pergi ke sana kemari tanpa tujuan gitu, seperti nongkrong-nongkrong seperti itu Mbak? Iya, Bu, bisa dikatakan seperti itu. Wah, saya sangat kagum ya dengan cerita Mbak Ami tadi, karena menurut saya itu lumayan sulit gitu dengan membagi waktu orang tua, teman, dan diri sendiri, serta teman kita begitu. Kita juga harus sabar-sabar, cukup melelahkan sekali bagi Mbak Ami. Mungkin boleh diminum terlebih dahulu Mbak, mungkin lelah. Ya, iya Bu, terima kasih. Apakah ada yang ingin Mbak Ami ceritakan lagi? Tidak ada Bu. Lalu apa yang Mbak Ami dapat dan Mbak Ami tangkap gitu setelah bercerita dengan saya? Setelah saya bercerita kepada Ibu, saya sedikit lega, tenang, karena saya mendapatkan tambahin motivasi dalam diri saya sendiri, bisa menafsirkan waktu, mengoptimalkan waktu yang saya dapatkan atau yang saya perbuat dalam jadwal keseharian saya sehari-hari, sehingga saya bisa mengajak kepada teman saya untuk berbuat lebih baik dan yang lebih bermanfaat untuk kedepannya, sehingga di lingkungan kita ini bisa dapat mengoptimalkan atau menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah, saya juga sangat berharap bahwa Mbak Ami akan menjadi lebih baik ke depannya, bisa mengatur waktu dengan sebijak mungkin, dan Mbak Ami tidak mengecewakan orang ataupun mengecewakan diri sendiri. Baik, kalau seperti itu saya ingin mendengar cerita Mbak Ami lebih jauh, apa yang Mbak Ami rasakan gitu. Nah, perasaan saya sendiri itu sangat sedih karena apabila saya keluar dari teman-teman saya gitu, saya bisa dikucilkan dan tidak mempunyai teman. Nah, saya tuh mau mengubah konsep pemikiran mereka agar tidak terjerumus dan kita tuh sama-sama saling support gitu, sehingga tidak ada dikatakan bahwa nilainya tidak turun gitu, selalu berjuang bersama, bisa dikatakan seperti itu Bu. Lalu apakah orang tua Mbak Ami mengetahui gitu perkembangan kuliah Mbak Ami seperti apa, dan apakah orang tua Mbak Ami tahu bahwa IP Mbak Ami itu menurun gitu? Orang tua saya mengetahui bahwa IP saya turun dan orang tua saya menasehati
dan mempertanyakan bagaimana nilai saya ini bisa turun. Dan untuk itu pasti Mbak Ami cerita apa yang Mbak Ami rasakan kepada orang tua. Iya Bu, saya menceritakan dengan sejujurnya bahwa sebab akibatnya nilai IP saya turun tuh karena yang saya ceritakan kepada ibu sendiri. Bagaimana tanggapan orang tua Mbak Ami setelah mengetahui itu? Apakah marah ataukah kecewa? Sebenarnya sangat kecewa gitu, soalnya kuliah itu masa-masa perjayaannya gitu tuh, kata orang tua saya sendiri. Nah, saya sendiri gitu, apa sih tadi pertanyaannya apa? Ulangin. 2, 3. Selanjutnya bagaimana? Apakah dengan orang tua mengetahui, respon orang tua itu seperti apa Mbak? Apakah marah, kecewa? Nah, setelah mengetahui IP saya menurun, orang tua saya merasa kecewa bagaimana bisa hal ini terjadi pada diri saya sendiri. Nah, begitu. Lalu respon Mbak Ami seperti apa? Respon saya merasa kecewa gitu kepada diri sendiri gitu, kepada orang tua. Kenapa hal ini gitu bisa terjadi pada saya, dan saya sendiri berkeinginan untuk mengubah nilai saya sendiri serta pergaulan yang saya alami selama ini. Lalu jika teman-teman Mbak Ami berkumpul gitu, Mbak Ami ikut-ikut dengan mereka, apakah Mbak Ami tidak berpikir gitu bahwa ini tuh tidak baik untuk saya gitu? Sebelumnya saya pernah berpikir dan kepada teman-teman saya gitu. Terus saya juga pernah apa tadi? Ulangin. Lalu apa yang Mbak Ami rasakan jika Mbak Ami pergi bersama teman-teman Mbak Ami untuk nongkrong, untuk hanya sekadar duduk-duduk gitu tanpa ada tujuan yang jelas? Sebenarnya pada diri saya sendiri sih merasa tidak berguna gitu, merasa sedih, menggunakan waktu yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat bagi diri saya sendiri, baik lingkungan maupun kedua orang tua saya juga. Apa sih yang Mbak Ami ingin lakukan untuk kedepannya? Saya sendiri sih ingin melakukannya dengan mengubah mindset mereka sehingga kita berteman yang secara baik, secara berakhlak atau secara yang lainnya, serta mengubah nilai IP saya menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya, Ibu. Apakah Mbak Ami sekarang ini nih sudah menjalankan seperti yang Mbak Ami bilang tadi? Mungkin dengan cara apa gitu? Seperti ingin mendapatkan IP yang lebih tinggi, apa yang Mbak Ami lakukan? Nah, sebelumnya saya pernah menjalankan konsep saya sendiri, saya belajar, tetapi di sisi lain teman-teman saya mengajak kepada saya pergi kemana, sehingga saya sulit untuk membagi waktu juga pada kesempatan belajar saya sendiri, sehingga saya tidak punya waktu untuk belajar. Baik, saya juga mungkin tahulah apa yang dirasakan Mbak Ami. Yang saya tangkap Mbak Ami tidak enak kepada teman-teman Mbak Ami untuk menolak, seperti itu bukan Mbak? Bisa dikatakan gitu Bu, soalnya ya bagaimana saya berteman dengan mereka tuh sudah cukup lama, gitu, sudah kenal dekat. Ya, baik, saya mengerti Mbak Ami tidak ingin mengecewakan teman Mbak Ami, dan Mbak Ami juga tidak ingin mengecewakan orang tua Mbak Ami, serta Mbak Ami ingin terbaik untuk diri Mbak Ami. Lalu, apa yang Mbak Ami lakukan agar bisa membagi waktu untuk mereka? Saya sendiri sih berpesan kepada diri sendiri agar bisa membagi waktu dengan cara belajar untuk agar lebih baik. Dan saya juga
berkeinginan gitu. Berapa? Tujuan untuk Ada itu diajarin sekali. untuk ibu terima kasih sudah membantu terhadap saya, membantu menyelesaikan atau permasalahan yang saya alami serta memantapkan keputusan yang saya perbuat selama ini. Baik, terima kasih kembali karena Mbak Ami sudah mempercayai saya, sudah bercerita kepada saya, dan saya berharap bahwa Mbak Ami lega dan bisa pelan-pelan dalam mengambil keputusan, dalam berteman. Semoga tidak mengecewakan diri sendiri serta orang lain. Mungkin waktunya sudah cukup lama ya kita berbincang-bincang. Baik Bu, terima kasih buat waktunya. Saya pamit pulang terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ami. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Ami. Mari saya pamit. antar. Iya, saya pamit dulu. Iya.